Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pemisahan anomali lokal dan anomali regional pada data magnetik. Misal kita memiliki data magnetik yang telah dikoreksi variasi harian dan variasi base. Kemudian kita pengen tahu sumber anomali data magnetik tersebut di mana, terus kira-kira pada kedalaman berapa. Karena data magnetik yang terukur di permukaan itu merupakan gabungan antara sumber anomali yang dalam dan sumber anomali yang dangkal, maka kita akan agak-agak kesulitan dalam menentukan kira-kira sumber dari anomali magnetik ini dangkal atau dalam. Misal pada kondisi ini, kira-kira ini adalah total magnetic intensitas atau TMI, biasanya disingkat TMI. Kalau misalnya kita melihat sekilas peta yang demikian, kita akan agak kesulitan kalau misalkan kita tidak terlalu jeli. Tetapi ketika kita buat kontur demikian, maka dalam kontur TMI ini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa posisi yang ada beberapa kontur-kontur atau klosur-klosur yang memiliki panjang gelombang yang rendah, yakni pada posisi-posisi demikian ini. Ini dominasi oleh panjang gelombang yang rendah. Kalau pada kondisi ini adalah gabungan, yang merah ini, warna merah ini, ada yang klosur dengan panjang gelombang rendah dan panjang gelombang yang tinggi. Kalau yang pada daerah yang berwarna biru ini, umumnya didominasi oleh panjang gelombang yang lebih panjang daripada ini. Kalau dari kondisi demikian, biasanya kita bisa mengetahui bahwa pada daerah ini dikontrol oleh anomali magnetik yang lebih dalam daripada yang klosur-klosur yang dengan panjang gelombang yang kecil. Selanjutnya, bagaimana cara untuk memisahkan anomali magnetik yang sumber dalam dan sumber dangkal? Dalam pemisahan anomali lokal dan regional, baik itu untuk data magnetik maupun gravity, secara umum ada 4 pendekatan. Namun akhir-akhir ini juga diusulkan beberapa pendekatan-pendekatan lain. Pertama, inversi atau kurva fitting. Pada pendekatan ini, anomali lokal diestimasi menggunakan persamaan pendekatan demikian, AX kuadrat plus BY kuadrat plus CXY plus D. Kadang ini sampai orde ketiga atau orde keempat. Ini sebenarnya dilakukan untuk mengestimasi tren dari suatu data, di mana tren dari suatu data itu adalah anomali regional. Tren dari suatu data ini beberapa pendekatan menggunakan orde 2, kadang ada menggunakan orde 1, yakni ini misalnya ini. Ini menggunakan orde 2 yakni AX kuadrat plus BY kuadrat. Ini kadang ada pakai yang orde 1 yakni AX plus BY plus D gitu, atau kadang ada yang menggunakan pendekatan orde 3 atau orde seterusnya. Intinya sama. Kurva fitting di sini dipakai untuk mencari parameter ini, misalnya A, B, C, D. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah mencari kurva fitting ini untuk mencari anomali regional? Biasanya dilakukan menggunakan proses inversi, yakni persamaan ini dibawa ke dalam matrik kernel, kemudian untuk A, B, C, D-nya matrik M, kemudian M-nya dicari dengan menggunakan pendekatan GTK inverse GTD itu. Ini masuk ke zonanya inversi. Persamaan ini diestimasi menggunakan metode least square biasanya ini. Dan selanjutnya anomali lokalnya adalah anomali atau HTMI tadi, atau medan magnetik atau kurva TMI yang total magnetic intensitas tadi yang telah terkoreksi, data magnetik yang telah terkoreksi variasi harian dan base station, dikurangkan dengan anomali regional atau medan magnetik yang hasil kurva fitting. Pendekatan pertama itu. Kemudian terdapat juga pendekatan selanjutnya, yakni dekomposisi. Pendekatan dekomposisi ini pada dasarnya ini merupakan salah satu pendekatan yang baru dikembangkan, maksudnya di tahun 2009-an atau 2010-an, yakni terkait dekomposisi. Namanya saja dekomposisi, mirip ketika kita melihat suatu bahan atau makanan yang cepat saji gitu, seringkali ada tulisan komposisi, gula sekian, garam sekian persen gitu. Itu komposisi. Dekomposisi artinya memisah
memetakan komposisi-komposisi yang terkandung dalam suatu data ini. Misalkan ini makanan cepat saji terdiri dari garam, gula, dan sebagainya itu ketika dimasukkan, dioperasikan menggunakan metode dekomposisi, itu hasilnya adalah data garam, data gula, gitu, dan sebagainya. Secara implisit demikian. Secara konsep ini, data didekomposisi menjadi beberapa IMF atau Intrinsic Mode Function. Dari beberapa IMF ini kemudian dipilih IMF untuk noise dan untuk anomali regional maupun anomali lokal. Kalau yang metode pendekatan inversi tadi kita perlu membuat asumsi pendekatan anomali regionalnya itu menggunakan order berapa, kalau metode dekomposisi ini bebas asumsi-asumsi demikian itu. Selanjutnya metode kontinuasi. Kontinuasi ini dibagi menjadi dua, yakni kontinuasi ke atas maupun kontinuasi ke bawah. Secara umum hasil dari kontinuasi ke atas itu adalah anomali regional nanti. Sedangkan untuk mendapatkan anomali lokalnya ya berarti data TMI tersebut dikurangi hasil kontinuasi ke atas. Terus selain kontinuasi ke atas juga ada kontinuasi ke bawah, hasilnya adalah anomali lokal, sehingga kalau pengen mendapatkan regional ya berarti anomali regional berarti data main kontinuasi. Secara umum demikian ini. Namun terkait anomali lokal dan anomali regional dalam beberapa kasus, untuk kontinuasi ke atas maupun kontinuasi ke bawah ini sangat tergantung pada parameter Z atau parameter ketinggian untuk kontinuasi ke atas dan parameter kedalaman untuk kontinuasi ke bawah. Misal data dikontinuasi pada ketinggian 1000 atau 100 gitu. Nah, itu sangat-sangat tergantung pada parameter itu. Jadi pengguna harus paham terkait dengan kondisi geologi setempat atau data yang dianalisa sama karakter dari anomali lokal itu seperti apa, anomali regional itu seperti apa. Terus kemudian ada juga moving average atau rata-rata berjalan. Metode moving average ini dipakai untuk menghasilkan anomali regional secara umum itu. Yang menjadi permasalahan adalah dalam moving average ini kita menggunakan berapa window itu. Dan ini perlu suatu proses perhitungan dalam estimasi window yang paling optimum itu karakteristik anomali lokal dan regional. Perbedaannya adalah ini. Pertama, sumber anomali. Sumber anomali lokal umumnya dekat permukaan, sedangkan kalau sumber anomali regional lebih dalam. Kemudian bilangan gelombang anomali lokal itu biasanya tinggi dan bilangan gelombang anomali regional itu rendah. Kemudian bagaimana cara untuk mengestimasi batas bilangan gelombang rendah atau tinggi? Biasanya dilakukan dengan menggunakan analisa power spectrum. Kemudian power spectrum ini diplot antara power spectrum dan panjang gelombang. Biasanya analisanya dilihat dari gradiennya. Gradien dari kurva antara power spectrum sama bilangan gelombang. Bilangan gelombang anomali lokal itu tinggi dan bilangan gelombang anomali regional itu rendah. Dan cara untuk mengestimasi cut off atau bilangan gelombang batas antara tinggi sama rendah biasanya dilakukan analisa power spectrum. Power spectrum kemudian itu sebagai sumbu Y dan X-nya adalah bilangan gelombang. Batasnya itu biasanya adalah anomali lokal maupun regional itu bisa diidentifikasi menggunakan gradiennya. Kemudian ada juga panjang gelombang anomali lokal. Sedangkan kalau panjang gelombang anomali lokal, kalau anomali lokal biasanya kecil, klosur-klosurnya tidak apa itu lebar, jadi kecil-kecil gitu. Sedangkan kalau panjang gelombang anomali regional besar, jadi klosur-klosurnya lebar.